Udah materinya udah tadi? Pas 10 kan? Baik, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, nikmat masih bisa menghirup udara yang Allah berikan, dan masih banyak lagi nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti. Anak-anak Ustadz kelas 10 SMA Ulunuha Medan yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada pertemuan kali ini ya, pertemuan kelima kita ya, pertemuan kelima, kita akan belajar tentang olahraga atletik ya, olahraga atletik. Nah, ini dia atletik. Atletik terdiri dari jalan, lari, lompat, lempar ya. Ya, ini jalan santai ada, jalan cepat juga ada ya. Karena jalan santai, gerak jalan juga diperlombakan ya. Di sini Ustadz ingin mengulang ya tentang sejarah atletik. Ustadz bacakan sedikit ya. Atletik atau bahasa Belandanya Atletiek atau bahasa Jerman Leichtathletik atau track and field dalam bahasa Inggris dan Amerika adalah termasuk salah satu cabang olahraga yang terdiri dari nomor jalan, lari, lompat, lempar. Pada nomor lari ditinjau dari jarak yang ditempuh, dapat dibedakan adanya lari jarak pendek sprint, jarak sedang atau lari jarak menengah, dan jarak jauh ya, ada 3 jenis. Kemudian lari gawang. Lari gawang termasuk lari jarak cepat ini ya. Lari gawang, lari 3000 meter, steeplechase chase dan lain-lain. Nomor lompat terdiri lompat tinggi gala ya, menggunakan gala dia. Lompat jauh dan lompat jangkit. Lompat jangkit ini sama pendaratannya sama dengan lompat jauh di pasir, tapi cara sebelum lompatnya dia menggunakan engklek kalau bahasa Indonesianya kita ya, bahasa engklek dia, bahasa daerahnya lah gitu kok dibilang ya, ada engkleknya sekali atau jangkitnya sekali. Nah itu dia bedanya dengan lompat jauh, mendaratnya sama. Sedangkan nomor lempar meliputi lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil ya. Tolak peluru kenapa dibilang digabungkan dengan nomor lempar? Karena gerakannya sama, hampir sama. 80% itu sudah seperti melempar ya. Tolak peluru dan lontar martil. Dia makanya dibilang dimasukkan dia ke dalam olahraga lempar, nomor lempar ya. Makanya memang tidak dibilang di sini dikatakan lempar peluru karena sebenarnya ditolak, tapi gerakannya 80% di situ sudah seperti gerakan melempar ya. Itu dia. Kemudian atletik yang meliputi jalan cepat, lari, lempar, dan lompat
Atletik yang meliputi jalan cepat, lari, lempar, dan lompat boleh dikatakan sebagai cabang olahraga yang paling tua, karena umur atletik sama tuanya dengan adanya manusia di dunia ini. Ya, jalan cepat, lari, lempar, lompat adalah bentuk-bentuk gerak yang paling asli dan paling wajar dari manusia, dan merupakan gerak-gerakan yang amat penting dan tidak ternilai artinya bagi manusia. Manusia pertama di dunia sudah harus jalan cepat, ya. Siapa manusia pertama di dunia? Ayo, siapa? Meganthropus, Erectus, atau Homo sapiens? Nah, salah kalau itu, ya. Yang pertama adalah Nabi Adam, ya. Manusia pertama di dunia adalah Nabi Adam. Sudah harus bisa jalan cepat, lari, melempar, dan melompat, ya. Nabi Adam pasti sudah bisa lari kan untuk mempertahankan hidupnya, karena Nabi Adam sendiri sama seperti kita, makan juga dia, ya. Mempunyai keturunan juga dia, ya. Dia melakukan hubungan suami istri juga, makanya bisa mendapatkan anak, ya. Maka dari itu manusia pertama di dunia ini sudah dikatakan melakukan gerakan atletik, ya. Lari sebagai olahraga dalam bentuk perlombaan sudah dikenal oleh bangsa Mesir kuno pada tahun 1500 sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Assyria purba dan bangsa Babilonia purba di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Di samping perlombaan lari di dalamnya dilombakan pula nomor-nomor lompat dan lempar, ya. Itu sedikit tentang sejarah atletik, ya. Sebenarnya kita di sini hanya mengulang saja, ya. Karena waktu di SMP sudah dipelajari ini keterampilan lari jarak pendek, ya. Kemudian lari jarak pendek banyak dimanfaatkan untuk mengurangi waktu tempuh. Lari adalah bergerak dari satu titik ke titik lainnya dengan cepat, ya. Untuk mempelajari lari jarak pendek, dilakukan kegiatan-kegiatan bermain secara sederhana atau tugas latihan sebagai berikutnya. Di sini adalah teknik lari sprint, ya. Seperti yang antum lihat sendiri di sini, ini merupakan teknik lari jarak sprint, lari sprint atau lari jarak pendek. Ini pada saat aba-aba bersedia, kemudian di sini aba-aba bersiap, dan di sini aba-aba ya. Ya. Nah, ini masih menggunakan papan tolakan yang sederhana. Kalau yang sudah profesional, ini papan tolakannya dia bisa di setel, ya, jaraknya. Dia terbuat dari aluminium atau besi, ya, bisa diukur jarak-jaraknya ini. Nah, ini masih menggunakan kayu, masih sangat sederhana, ya. Bagaimana cara posisi waktu saat aba-aba? Pada saat aba-aba bersedia, ya, pada saat aba-aba bersedia, posisi jongkok dengan lutut kaki belakang menempel pada tanah, ya. Nih, lihat, kaki belakang menempel pada tanah lintasan atau trek. Kedua lengan dengan telunjuk dan ibu jari siap menyangga berat badan dengan posisi kedua lengan selebar bahu. Nah, posisi lengan selebar bahu, ya. Tidak boleh lengan melewati garis, ya, melewati garis batas ini. Kemudian lengan ini bersiap-siap menyangga tubuh dengan kuat, ya. Nah, yang kedua aba-aba siap. Nah, ini aba-aba siap. Aba-aba siap. Tumpuan ini 80% tubuh tumpuannya pada tangan, ya. Lutut yang menempel pada tanah, lintasan trek diangkat bersamaan. Lutut kaki depan, posisi pinggul lebih tinggi dari bahu. Nah, ini lihat, antum lihat sendiri. Ini bahu, ini pinggul, lebih tinggi panggul daripada bahu, ya. Tumpuan berat badan semua ada pada sini, dari kepala sampai bahu. Tumpuan berat badan. Agar apa? Agar memang badan ini lebih cepat untuk ke depan, ya. Maka dilakukan start seperti ini dibuat agar pelari lebih cepat ke depan,
beban di depan. Ini tanpa disorong pun, tanpa kita buat tenaga di sini, kaki tanpa tenaga, ini kita lepas, tangan kita lepas, kita langsung tercampak ini ke depan kan. Nah itu karena beban itu mendorong ke depan. Nah ini merupakan teknik yang paling baik dalam start lari jarak pendek ya. Ketika seperti ini, start akan lebih cepat daripada kita berdiri. Nah boleh di antum tes, antum lari sendiri misalkan ya, di rumah antum praktekkan. Antum pada saat mau start, antum berdiri, yang satu menggunakan start jongkok seperti ini, pasti antum lebih cepat pada saat melakukan start jongkok seperti ini, karena dibantu beban tubuh antum. Beban tubuh antum akan mendorong badan antum lebih cepat ke depan. Nah itu dia gunanya. Makanya semua ini ada fungsinya dibuat ya, bukan di karang-karang, tapi ada fungsinya masing-masing. Nah itu dia. Tadi itu ya, pinggul lebih tinggi dari bahu dan kepala agak menunduk, rileks. Agak menunduk tapi lebih baik melihat ke depan ya. Namun melihatnya mungkin hanya 3 meter 4 meter kelihatan ini, tapi lebih bagus melihat ya, karena kalau menunduk kadang-kadang bisa jadi terjungkal kita ya. Kemudian aba-aba yang ketiga ya, atau bunyi pistol di sini ya. Pada saat aba-aba ya, dorongkan kaki ke depan pada start block. Nah, yang mendorong adalah kaki yang terkuat. Nah, itu dia. Ini coba antum tebak. Dalam hati coba tebak. Kaki mana yang paling kuat ini pada atlet ini? Ya, kaki apa? Kanan atau kiri? Ya, yang paling kuat dia adalah kaki kiri. Ya, ini dia. Kaki kiri meninggalkan balok terakhir setelah kaki kanan. Nah, ini dia kaki kanan dilepas duluan. Ini kaki kanan tidak memberikan kekuatan sama sekali. Yang memberikan kekuatan pada saat mendorong adalah kaki kiri. Namun, ketika kaki kanan antum yang lebih kuat, balok tumpun kita pindah. Nah, balok tolakannya ini yang di depan, balok kiri yang di belakang. Nah, itu dia. Pada saat lari nanti, kaki kiri yang duluan melangkah, kaki kanan yang menolak. Nah itu dia. Sebaliknya ya, tinggal milih kita. Pemain itu bebas memilih kaki mana yang akan menolak, yang paling kuat ya, mau kanan ataupun yang paling kiri. Pada saat aba-aba ya, dorongkan kaki depan pada start block, kaki belakang digerakkan ke depan dalam keadaan lutut tertekuk, lutut diangkat ke depan atas. Nah ini dia ya, teknik pada saat start. Kemudian teknik gerakan kaki jarak pendek. Nah ini teknik gerakan kakinya ya pada saat berlari ya. Ini pada saat berlari, badan harus condong terus ke depan, makin condong. Nah, ini badan ini membawa kita, otomatis kaki kita akan lebih kencang. Badan kita ini membuat badan kita makin lebih cepat ke depan. Nah, harus condong ke depan. Teknik gerakan kaki jarak pendek, kaki melangkah selebar dan secepat mungkin. Makin lebar kakinya ketika lari sprint, makin bagus. Lebar namun cepat ya. Makin lebar dan cepat, makin cepat sampai. Tapi kalau cepat tidak lebar, akan kalah dengan yang cepat dan juga lebar. Ya. Antum kalau tahu atlet tercepat di dunia, lari tercepat di dunia, siapa namanya? Usain Bolt ya. Dia kakinya lebar, dia postur tinggi. Posturnya kalau tidak salah Ustaz hampir 1,9 sekian, itu hampir 2 meter. Kakinya lebar pada saat melangkah dan cepat. Nah, kenapa kaki lebar pada saat melangkah dibantu dengan posturnya yang tinggi ya. Dia makanya dari itu dia bisa menang. Banyak nomor yang dimenangkan dia, nomor lari sprint, lari jarak menengah, lari estafet. Nah, itu menang, dia dapat emas olimpiade. Kemudian teknik gerakan ayunan lengan. Lengan diayun ke depan atas sebatas hidung, siku
ditekuk kurang lebih membentuk sudut 90 derajat ya. Ini sikut harus ditekuk terus. Nah ini lihat, kan ditekuk kan. Jadi lari nggak boleh tangannya lurus, tidak kuat dia. Ini membantu, ini seperti dayung tangan ini. Teknik posisi badan saat lari, rileks dengan kepala segaris punggung, pandangan ke depan, badan condong ke depan. Nah ini dia, pandang jarum ke depan kan, badan harus condong ke depan. Kemudian teknik finish lari jarak pendek terdiri dari ya A. Berlari secepatnya melalui garis finish tanpa mengubah sikap lari. Makin dekat garis finish makin cepat dibuat. Memang badan terasa lelah udahan, tapi cepatkan, dipaksa ya. Yang B. Membusungkan dada ke depan ya. Kenapa dibusungkan? Karena dada ini ketika dibusungkan itu akan terhitung sudah menyentuh garis finish. Apabila kaki antum sudah lewat, dada antum lewat garis juga, antum akan menang dengan pemain yang hanya kakinya lewat saja ya, dia dadanya belum masuk. Dada antum ini yang sudah masuk, sudah lewat garis finish, itu akan dihitung lebih condong antum pemenangnya. Nah itu dia. Tapi kalau badan antum condong ke depan, kaki antum belum, antum kalah dengan pemain yang condong badannya sudah ke depan, dadanya ke depan, dan kaki sudah masuk. Nah itu dia, diperhitungkannya seperti itu ya. Kemudian C. Menjatuhkan dan membungkukkan salah satu bahu ke depan ya. Nih, ini bahu salah satu ke depan, ini dibuang, mau kanan mau kiri, dia harus dibuang salah satunya ke depan garis finish ya. Itu dia. Ini dia, lihat ya kan, dibuang badannya salah satu kan, dicondongkan kan ke depan kan, salah satu badannya. Ya ini berupa latihannya ya. Ini variasi kombinasi dan latihan untuk lari jarak pendek. Antum baca nanti ya, dan baca di rumah. Karena berhubung Ustadz lagi menjelaskan ini sudah azan ya, karena Ustadz tidak sempat lagi kalau untuk menjelaskan lagi ini. Ustadz harap antum bisa bacanya di rumah. Ustadz mungkin sampai di sini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Antum tetap semangat belajar ya, tetap laksanakan ibadah-ibadah wajib, sholat ya. Apalagi selain itu, selain sholat, ibadah wajib ya, berbakti kepada orang tua ya. Berbakti kepada orang tua itu waktunya lebih banyak daripada sholat. Antum sholat paling 10 menit ya kan, 10 menit sudah selesai. 10 kali 5 waktu 50 menit. Namun kalau berbakti kepada orang tua, antum bisa saja disuruh bekerja berjam-jam ya. Misalkan antum disuruh menyapu rumah, mengepel, antum disuruh ngecat rumah, antum disuruh mengawani orang tua membeli sesuatu ke pasar misalkan. Nah itu membutuhkan waktu yang lama dan butuh kesabaran. Maka dari itu antum harus tetap istiqomah dengan itu, karena itu ibadah wajib merupakan ya salah satu perintah dari orang tua, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berbakti kepada orang tua. Maka dari itu antum harus belajar bersabar, karena antum juga nanti akan menjadi orang tua. Ketika antum menjadi orang tua, insya Allah anak antum nanti akan berbakti kepada antum jika antum berbakti kepada orang tua antum. Nah, mungkin sampai di sini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Antum tetap catat ini ya, 2 halaman materi ini, minimal 2 halaman, nanti dikumpul per 3 kali pertemuan ya.
Catat aja ini, dicicil catatannya 2 halaman minimal ya, tulisannya yang rapi dan yang bagus. Tulisannya kalau bisa menggunakan pena 3 warna ya, biru, merah, hitam. Lebih bagus seperti itu biar cantik catatannya. Nanti kalau tulisannya bagus Ustaz kasih nilai 100 ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Ustaz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.